Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan membahas film tentang seorang pemuda miskin dan tidak berbakat, yang tiba-tiba mendapatkan warisan dari seorang kakek, sehingga dia menjadi sangat kaya raya. Namun, untuk benar-benar memiliki seluruh kekayaan tersebut, dia harus melakukan suatu perjanjian. Banyak hal lucu dan konyol, yang dilakukan oleh pemuda tersebut dan teman-temannya. Siapakah sebenarnya pemuda itu? Apa yang terjadi dengan kehidupan pemuda itu selanjutnya? Karena sudah ditunggu-tunggu, langsung saja simak video berikut ini. Cerita dimulai ketika Wang Doyu, seorang kiper sepak bola yang biasa saja, mencoba untuk disuap oleh seorang laki-laki misterius, yang sepertinya memiliki kekuatan besar di belakangnya. Orang tersebut sudah mengetahui latar belakang, dan apa yang sudah dilakukan Wang Doyu selama ini. Wang Doyu adalah seorang kiper yang tidak berbakat. Selama karirnya, dia hanya selalu berada di liga kasta bawah. Catatan buruk lainnya adalah, dia sering sekali berkelahi di lapangan, yang akhirnya mendapatkan sanksi larangan bermain selama 2 tahun. Untuk mencukupi kebutuhannya, dia pernah menyamar menjadi penjaga gawang wanita, dan juga menjadi seorang model telanjang. Wang Doyu mencoba mencari 1 juta alasan, untuk mengelak dari berita-berita tersebut. Untuk meyakinkan bahwa dia adalah kiper yang bagus, dia menunjukkan seberapa jagonya dia menjadi kiper. Wang Doyu melemparkan sebuah bola kasti, dan mencoba untuk menangkapnya. Namun, bola yang sangat mudah tersebut tidak berhasil ditangkapnya. Walaupun sudah gagal, dia tetap tidak mau mengakuinya. Pria tersebut tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Wang Doyu. Dia meminta, agar Wang Doyu meloloskan bola sebanyak 3 gol ke gawangnya. Apabila dia sepakat, uang sebanyak 200.000 yuan yang berada di atas meja, akan menjadi miliknya. Wang Doyu langsung terbangun dan mendekati uang tersebut. Semua mengira bahwa Wang Doyu akan menerima uang tersebut. Namun, ternyata dia menolak dengan tegas uang suap tersebut, dan menegaskan akan menjaga gawangnya dengan sepenuh hati. Akhirnya, pertandingan yang sudah ditunggu-tunggu dimulai. Ternyata, semangat saja tidak cukup untuk menghalau bola. Dengan kemampuannya yang nol besar, gawang Wang Doyu sangat mudah untuk dibobol. Seperti peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga. Dia tidak menerima suap, namun rekan-rekan tim tetap menuduhnya. Bahkan di akhir pertandingan, pemain lawan bersorak-sorai sambil mengangkat Wang Doyu, layaknya seorang pahlawan. Beginilah resiko menjadi orang yang tidak berbakat, dan juga selalu sial. Selepas pertandingan, Qiang Zuan, salah seorang rekan timnya menelpon Wang Doyu, namun tidak diangkat. Kemudian, dia mencoba untuk mendatangi kamar milik Wang Doyu. Temannya tersebut melihat sebuah kaki, dan mengira Wang Doyu akan bunuh diri. Dia mendobrak pintu tersebut, dan ternyata Wang Doyu hanya sedang mengganti lampu kamarnya yang mati. Niat temannya tersebut datang, adalah ingin membawa Wang Doyu untuk meminta maaf kepada pelatih. Setelah bertemu pelatih, Wang Doyu meminta maaf, dan meminta agar dirinya tidak dipecat. Namun, sepertinya hal itu sudah terlambat. Wang Doyu dipecat, dan posisi penjaga gawangnya diberikan kepada seekor anjing. Langsung saja teman Wang Doyu emosi, dan mengancam akan ikut keluar, apabila Wang Doyu dipecat. Akhirnya, 2 orang yang tidak berguna di dalam tim, sudah tidak ada lagi. Sekarang, kedua orang tersebut sama-sama pusing kepala. Ketika mereka berhenti di jalan, tiba-tiba di depan mereka muncul 1 orang yang tidak jelas. Dia terjatuh, dan meminta Wang Doyu untuk memberikan sejumlah uang. Karena sudah terlanjur emosi dengan masalahnya, Wang Doyu dan temannya sekalian mengangkat orang tersebut, dan melemparkannya ke mobil. Tiba-tiba, seorang wanita bernama Xia Su datang melihat kejadian tersebut. Dia mengira bahwa Wang Doyu sebagai pihak yang bersalah. Akibat tindakan Xia Su, banyak orang berkerumun, dan makin menyalahkan Wang Doyu. Pada akhirnya, duo sahabat sejati tersebut dipenjara.
Namun tidak berselang lama, ada seseorang yang menjamin mereka untuk dibebaskan. Ternyata orang tersebut adalah Tuan Jin, orang misterius yang dulu mencoba untuk menyuap Wang Doyu. Tuan Jin menjelaskan bahwa kejadian waktu itu hanyalah sebuah ujian yang dia berikan kepada Wang Doyu. Kemudian dia mengajak Wang Doyu pergi untuk bertemu dengan seorang pemilik perusahaan terkaya di kecamatan tersebut. Di sana, Wang Doyu bertemu dengan Tuan Yin dan Tuan Lai, salah satu petinggi di perusahaan tersebut. Tuan Jin menjelaskan, dahulu kala, kakek dari Wang Doyu sebenarnya memiliki seorang saudara. Karena hilang, semua keluarga mengira bahwa saudara tersebut sudah meninggal. Namun ternyata saudara tersebut masih hidup, dan sekarang menjadi sukses. Saudara tersebut adalah Wang Ye, konglomerat pemilik bisnis asuransi terbesar di sini, sekaligus kakek kedua dari Wang Doyu. Dan Wang Doyu, sekarang adalah satu-satunya pewaris tunggalnya. Mendengar hal itu, Wang Doyu sampai gemetaran dan terjatuh lemas. Tuan Jin memutarkan sebuah proyektor, berisi pesan kakeknya kepada Wang Doyu. Kakek tersebut ingin memberikan seluruh warisannya, yang bernilai 30 miliar yuan, atau setara 66 triliun rupiah. Namun, ada satu tantangan yang harus dilakukan Wang Doyu, agar dia bisa menerima warisan tersebut. Wang Doyu harus bisa menghabiskan 1 miliar yuan, dalam 30 hari. 当然有条件。 Syarat penggunaan uang 1 miliar tersebut, adalah dengan tidak boleh melakukan kegiatan seperti memberi hadiah, sumbangan, dan donasi. Selain itu, dia juga harus merahasiakan tantangan tersebut kepada siapa saja. Wang Doyu diperbolehkan untuk menolaknya, dan dia akan diberikan uang 10 juta yuan. Namun dia harus menganggap seluruh perbincangan barusan, tidak pernah terjadi. Tanpa pikir panjang, Wang Doyu menerima tantangan tersebut. Tuan Jin memberikan asisten atau akuntan pribadi, untuk mengurus keuangan dari Wang Doyu. Tanpa disangka, akuntan tersebut adalah Xia Su, wanita yang sudah membuat Wang Doyu di penjara. Setelah perselisihan agak mereda, Wang Doyu dan temannya diajak melihat uang 1 miliar yuan, yang akan digunakannya. Kedua orang tersebut kaget, dan tidak bisa bergerak. Setelah agak sadar, mereka mulai bisa menggerakkan saraf-sarafnya. Bagi orang yang tidak pernah melihat uang sebanyak itu, pasti imannya akan tergoncang. Mereka bergegas membawa uang tersebut ke sebuah bank. Tiba-tiba, dia dihadang oleh pihak keamanan di bank tersebut. Namun setelah mengetahui identitas Wang Doyu, petugas tersebut bukannya dimarahi, tetapi malah dipekerjakan oleh Wang Doyu dengan gaji yang besar. Temannya tidak mengerti dengan jalan pikiran Wang Doyu. Namun Wang Doyu tidak bisa menjelaskannya, karena terikat dengan kontrak yang sudah disepakati. Wang Doyu kemudian mendatangi klub sepak bola yang memecatnya. Semua temannya dan juga pelatih tidak mempercayai, bahwa dia sudah menjadi seorang miliarder. Namun tanpa pikir panjang, Wang Doyu memberikan uang kepada mereka, untuk membeli klub sepak bola itu, beserta tanah di wilayah tersebut. Dalam perjalanan ke tempat singgah, Wang Doyu mencoba memamerkan kekayaannya kepada Xia Su. Di jalan, Xia Su berkata bahwa dia memiliki pacar yang tidak sekaya Wang Doyu. Namun dia tidak memandang orang dari kekayaan. Akhirnya, mereka sampai di sebuah hotel termahal, dan terkenal di daerah tersebut. Wang Doyu mengajak seluruh anggota sepak bolanya, untuk makan malam di sana. Ketika akan menyewa seluruh hotel selama 1 bulan, pihak hotel tidak percaya, dan bahkan menertawakan Wang Doyu. Namun ketika diberikan uang 20 juta yuan, pihak hotel langsung memperlakukan Wang Doyu seperti seorang raja. Akhirnya, mereka semua berpesta di hotel tersebut. Pada kesempatan itu, Wang Doyu mengumumkan, untuk mengangkat teman akrabnya, yaitu Qiang Zuan, untuk menjadi CEO di perusahaannya. Ketika dia diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan, Qiang Zuan malah menggonggong seperti seekor anjing. Pagi harinya, Wang Doyu dinasehati oleh akuntannya untuk lebih menghemat pengeluaran.
Menurutnya, uang tersebut akan habis dalam 6 bulan apabila terus dihambur-hamburkan seperti itu. Wang Doyu kesal, namun bukan kesal karena dinilai boros, tapi kesal karena menurut perhitungan, uangnya belum bisa habis dalam waktu 1 bulan. Xia Su mengajak pacarnya untuk bertemu Wang Doyu. Pacarnya adalah seorang pembicara seminar dengan tema, "Jangan pernah menjadi budak uang." Pada awalnya, pacar Xia Su menolak pemberian Wang Doyu. Tapi ketika Wang Doyu membeli seluruh tiket seminar miliknya, dia seketika berubah menjadi budak dari Wang Doyu. Beberapa hari kemudian, Wang Doyu ingin melakukan hal gila untuk menghabiskan uangnya. Dia ingin mendanai proyek-proyek yang sangat tidak berguna. Berkat rencana tersebut, uang Wang Doyu berkurang dengan sangat cepat. Kemudian, pesta pun diadakan di hotel itu kembali. Ketika Wang Doyu sedang dipijit, dia digoda oleh gadis pijit tersebut. Di dalam perjanjian juga tercantum, dia tidak boleh berhubungan badan selama kontrak berlangsung, sehingga dia dengan terpaksa menolaknya. Di lain hari, Wang Doyu dan Xia Su berjalan-jalan di taman miliknya. Nampak juga tukang kebun baru, yang ternyata adalah pacar dari Xia Su. Pria yang dikenalnya tidak mau diperbudak uang, kini luluh dan malah menjadi budak dari Wang Doyu. Seketika itu juga, Xia Su memutuskan pacarnya tersebut. Ketika Wang Doyu dan pasukan sepak bolanya ingin bermain golf, demi proyek menghamburkan uang, tanpa disengaja dia bertemu dengan gadis pijit tempo hari. Ternyata, gadis tersebut adalah anak buah dari Tuan Yin dan Tuan Lai. Sebenarnya, rencana mereka adalah menggagalkan tantangan warisan tersebut, dan ingin menguasai perusahaan sendiri. Demi meneruskan rencananya, Wang Doyu mengundang seorang yang sangat terkenal dari luar negeri, bernama Mr. Lafitte. Dia adalah seorang pembicara, yang mengajarkan bagaimana orang bisa sukses. Ongkos yang digunakan untuk mengundang dia, sebesar 40 juta yuan. Namun, yang ditanyakan Wang Doyu malah sebaliknya, yaitu, bagaimana caranya menjadi miskin. Mr. Lafitte kemudian marah, dan meninggalkan hotel tersebut. Xia Su juga tampak marah dengan Wang Doyu, kemudian pergi meninggalkannya. Hari-hari berikutnya sama seperti sebelumnya, melakukan hal-hal yang tidak berguna. Namun, tiba-tiba ada berita mengejutkan. Investasinya beberapa waktu yang lalu, malah menghasilkan banyak uang. Tuan Yin dan Tuan Lai tertawa mendengar berita tersebut. Wang Doyu nampak tertekan, dan menjadi sedikit gila. Namun, karyawan yang lain mengira bahwa tuannya ingin memperoleh target yang lebih tinggi lagi. Kadang, kesalahpahaman seperti ini bisa terjadi di dunia nyata ya. Di lain hari, Qiang Zuan merekrut seseorang untuk menjalankan proyek jual-beli properti. Karena tahu Qiang Zuan itu bodoh, pasti orang yang dibawa juga bodoh. Tanpa pikir panjang, Wang Doyu langsung menyetujuinya, dan memberikan gaji yang besar. Untuk merayakannya, Wang Doyu meminta diadakan pesta kembang api besar-besaran di malam hari. Xia Su mendatangi Wang Doyu, untuk membicarakan mengenai pengeluaran yang terus membengkak. Namun sebelum mengutarakannya, Wang Doyu tiba-tiba menyalakan kembang api. Seketika Xia Su pun terkejut. Ternyata, hari tersebut bertepatan dengan ulang tahun dari Xia Su. Dia mengira, kembang api tersebut adalah hadiah Wang Doyu kepadanya. Walaupun sebenarnya, kembang api tersebut hanyalah salah satu kegiatan Wang Doyu, untuk menghambur-hamburkan uang saja. Bak kebakaran jenggot, Wang Doyu kemudian mengucapkan selamat ulang tahun kepada Xia Su. Xia Su merasa tersentuh, dan benih-benih cinta dari diri Xia Su pun mulai tumbuh. Berkat kejadian itu, Wang Doyu memiliki ide gila lainnya. Dia menyewa papan reklame dan menyewa iklan televisi, untuk memberitahukan ke publik mengenai perasaannya kepada Xia Su.
Seketika Xiaosu menjadi terkenal, dan harus bersembunyi dari kejaran publik. Ketika berhenti di jalan, dia melihat laki-laki, yang dulu melakukan penipuan pura-pura tertabrak. Di sana Xiaosu sadar, ternyata pada waktu itu Wang Doyu tidaklah bersalah. Sejak itu, Xiaosu ingin mengetahui lebih jauh tentang Wang Doyu. Di malam harinya, Wang Doyu menyewa penyanyi terkenal secara pribadi, untuk merayakan hari ulang tahun Xiaosu. Kemudian, mereka berdua menghabiskan waktu bersama. Di lain tempat, Tuan Yin dan Tuan Lai tidak tinggal diam. Mereka merekrut mantan pacar Xiaosu. Mereka mengatakan semua rahasia Wang Doyu, beserta isi perjanjian dengan kakeknya. Awalnya dia menolak, namun ketika melihat uang yang banyak, dia langsung berubah seketika. Siang hari ketika Wang Doyu sedang berpesta, temannya datang dan memberitahu, bahwa bisnis jual beli propertinya untung besar, sebanyak 1 miliar yuan. Mendengar hal itu, Wang Doyu sangat frustasi. Semakin banyak uang yang dibuang, malah semakin banyak lagi uang yang datang. Cara demi cara dia pikirkan, akhirnya terlintas sebuah ide yang cukup gila. Dia ingin membuat bisnis asuransi lemak. Dengan hanya membayar 1 yuan saja untuk mendaftar, mereka akan mendapatkan uang, berdasarkan seberapa banyak penyusutan berat badan dari para kliennya. Karena ide itu, Tuan Yin dan Tuan Lai melakukan protes. Namun, Tuan Jin beranggapan bahwa hal itu tidak melanggar aturan kontrak. Karena ide dari Wang Doyu, seluruh kota menjadi rajin untuk berolahraga. Jadi siapa yang berat badannya turun, akan diberikan uang oleh perusahaan Wang Doyu. Oleh karena itu, uang milik Wang Doyu menjadi sangat cepat berkurang. Selain itu, Wang Doyu mendapatkan penghargaan sebagai orang dermawan di kota tersebut. Tibalah waktunya, salah satu proyek penghamburan uang terakhirnya, yaitu pertandingan sepak bola, antara timnya, melawan tim Heng Tai, yang merupakan tim juara nasional. Tentu saja, pendukung tim Heng Tai sangat banyak. Namun, ketika Wang Doyu bersama timnya turun menggunakan helikopter, semuanya ikut bersorak. Pertandingan akhirnya dimulai. Sudah bisa diprediksi, tim Heng Tai akan menang besar. Di babak pertama, tim Wang Doyu kebobolan 8 gol tanpa balas. Di babak kedua, tim Wang Doyu menggunakan taktik aneh, yang dipelajarinya ketika bersantai-santai di hotel. Namun, tetap saja mereka kebobolan 1 gol lagi. Ketika Xiaosu menonton pertandingan, tiba-tiba mantan pacarnya datang. Dia mencoba memberitahu kebenaran dari rahasia yang disembunyikan Wang Doyu, dan juga perjanjian dengan kakeknya. Xiaosu merasa terpukul dengan kebenaran tersebut. Kembali ke pertandingan, serangan bertubi-tubi dilancarkan ke gawang Wang Doyu. Semua pemain, dengan segenap jiwa dan raganya, mencoba melindungi gawang. Sampai pada akhirnya, kedudukan tetap bertahan sampai 9-0. Peluit sudah berbunyi, dan pertandingan pun berakhir. Namun, yang mendapatkan piala adalah tim Wang Doyu. Harap maklum, karena dana penyelenggara, 100% dari Wang Doyu sendiri. Tiba-tiba, Wang Doyu mendapatkan telepon dari orang tidak dikenal. Ternyata, orang tersebut menculik Xiaosu. Dalam benak Wang Doyu, otak dari semuanya pastilah Tuan Yin dan Tuan Lai. Dia menginterogasi mereka berdua, menggunakan senjata raket listrik. Karena merasakan siksaan lahir dan batin, mereka kemudian berkata jujur, bahwa bukan mereka yang menculik Xiaosu. Dan tiba-tiba, si penculik menelpon lagi. Si penculik berkata, dia ingin meminta uang tebusan sebanyak 10 juta yuan. Wang Doyu menjadi bingung. Apabila dia memberikan uang secara sukarela, berarti dia melanggar aturan dari perjanjian.
Namun apabila dia tidak menyerahkan uang, Xia Su akan dibunuh. Dan nampaknya, tanpa sadar Wang Doyu sudah mencintai Xia Su. Sehingga pilihan yang diambil adalah, merelakan 30 miliar warisannya, demi menyelamatkan seorang wanita yang dicintainya. Sesampainya di tempat penculik, Wang Doyu menjelaskan semuanya, semua hal yang dia sembunyikan selama ini. Dan dengan jujur, dia ingin menyelamatkan Xia Su. Ternyata, kejadian penculikan ini adalah ujian terakhir dari Tuan Jin. Dia ingin menguji Wang Doyu, apakah uang bisa menghilangkan rasa kemanusiaannya atau tidak. Xia Su yang mendengar hal ini pun terharu. Kemudian, Tuan Jin memutar rekaman terakhir dari kakeknya. Sebelum mengakhiri semuanya, ada hal yang mengganjal di pikiran Wang Doyu. Di mana istri dan anak-anak dari kakek keduanya tersebut? Tuan Jin menjelaskan, bahwa kakeknya tidak memiliki anak, dan istri dari kakeknya adalah Tuan Jin sendiri. Dengan kata lain, dia adalah seorang gay. Wang Doyu pun kaget, termasuk saya. Setelah itu, mereka pun menikah dan hidup bahagia. Sekian alur cerita dari film ini. Judul film ada di deskripsi ya. Semoga penonton sekalian menikmatinya, dan tak lupa bantuannya untuk komen, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video menarik berikutnya ya.